masif ke global, kita kemarin sudah ke Los Angeles, terus memang pulang yang kemarin, baru pulang kemarin sebelum lebaran ya kita udah di Jakarta, terus di bulan ini kita ke Jepang di 3 kota, lalu bulan depan kita akan konser tunggal juga di Singapura. Jadi memang ini adalah rangkaian dari apa yang kita rencanakan termasuk terus global sendiri. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya perjalanan ini kita juga bisa banyak bertemu lagi dengan pihak-pihak yang bisa bersama dengan termasuk juga nanti di sana. Dan kita memang punya rencana tahun ini kan juga akan ada rekaman untuk yang persiapan untuk album internasional. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju ke sana. Mas Rian, di Jepang kan 3 kota ya Mas ya? Pemilihan kotanya sendiri berdasarkan apa? Apa karena fansnya banyak di situ apa gimana? Ya kan udah pasti kan kita kalau manggung yang menjadi tujuan pertama adalah orang-orang Indonesia juga di sana yang memang mungkin udah lama nggak pulang ke Indonesia dan memang mereka kerja juga di sana. Terus kemarin kita udah mulai membuka penjualan tiket, itu ternyata responnya sangat positif. Banyak juga yang kayak pengen nonton di ada yang mau nonton di Osaka, ada yang di Nagoya atau di Tokyo. Jadi udah mulai udah menjadi bahan perbincangan di sana kalau kita mau konser di sana. Ren, musikalisasi yang dibawa seperti apa sih? Kalau The Massive Kan demi misinya, jadi gini, kita kan juga ada beberapa lagu yang berbahasa Inggris juga. Jadi kebetulan ada teman-teman juga yang memang orang Jepang juga di sana yang memang pengen nonton kita juga. Jadi yang nonton The Massive tidak hanya orang-orang Indonesia aja, tapi juga ada teman-teman yang memang dia asli orang Jepang yang bahkan udah membeli tiket juga untuk nonton The Massive nanti di sana. Dan kalau lagu-lagu sih kita tetap membawakan lagu-lagu yang memang sudah kita rekam selama ini ya, termasuk kalau lagu-lagu bahasa Inggris kan ada Side by Side, ada November. Nah sisanya itu lagu-lagu yang memang hits yang memang menjadi request juga dari teman-teman yang tinggal di sana, karena kita baru aja posting nanya kira-kira lagu apa aja yang pengen mereka dengar, karena waktu kita posting tentang Jepang banyak banget yang request ternyata lagu-lagu yang bukan hits malah gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang di album itu bukan lagu-lagu hits tapi mereka juga request. Rencananya berapa lagu? Rencana itu 1,5 jam, berarti sekitar 15 lagu. Ya, untuk 3 kota ini apakah tiap kota juga penontonnya berbeda? Jadi kapasitas juga memang nggak banyak gitu, karena kita memang menjual tiket juga. Kalau nggak salah maksimal itu 500 orang penontonnya. Tapi ya tapi ada bayar tiket. Dan tiap tiket itu lagu sama semua. Lagunya kita biasanya kita paling ada lagu-lagu yang kita switch, lagu yang kita bolak-balik atau bahkan lagu-lagu yang kita tukar. Oh di kota ini kita bawain lagu ini, di kota ini bawain lagu ini. Tapi biasanya lagu-lagu yang memang hits banget itu pasti kita bawain terus di setiap kota. Ada persiapan khusus dari 3 rangkaian kota ini? Ya yang pasti selama sebulan kemarin ya sambil siapin buat di Amerika juga, kita juga sambil nyiapin buat di Jepang ini. Salah satunya mungkin kita ada beberapa konsep yang bisa kita siapin. Terus ada hari ini kebetulan juga habis ini kita masih ada latihan terakhir untuk Jepang dari segi kostum, terus persiapan desain merchandise yang memang kita khususkan buat persiapan ini. Jadi banyak persiapan yang udah kita lakuin untuk kita di Jepang. Mas, ini untuk ke Tokyo sendiri sudah berapa kali sih? Kalau boleh tahu apa pertama apa seperti apa? Kalau manggung di Jepang ini pertama kali. Tapi kalau misalnya liburan sudah beberapa kali ya. Tapi kali ini agak beda. Jadi kita kerja nanti di sana. Liburannya sekalian aja. Oke, untuk Tahun ini kan kemarin Amerika, besok Jepang, Singapura dan Jepang. Dalam 1 tahun ini berapa negara sih? Tadinya go internasional. Sebenarnya kita di tahun ini kalau manggung yang udah masuk jadwal sebenarnya Singapura. Karena kita di bulan September karena kita akan balik lagi ke Los Angeles untuk rekaman lagu yang untuk internasional. Ya mungkin kita akan lanjut lagi tour lagi di tahun depan lagi. Tapi emang target kita di akhir tahun ini kita udah mulai rekaman di LA lagi. Itu
dan album, dan awalnya kita mau single dulu baru album. Dan di tahun ini juga Tahun ini rekaman ya, rilisnya tahun depan. Mas, dari 3 kota ini maksudnya kan masih terkenal dengan mengaransemen lagu di setiap panggung pasti beda ya. Ini bakal beda juga nggak sih di 3 kota ini aransemen dari setiap lagunya nih Kalau part-partnya? aransemen mungkin nggak akan jauh beda ya, karena pasti akan berpengaruh ke dalam visualnya juga kan, kita nanti kan ada visual juga. Jadi kalau aransemen mungkin nggak akan terlalu jauh, tapi lebih ke urutan lagu aja biasanya kita ada yang pulang balik, atau di kota ini kita lagu ini, kota ini lagu ini. Dan untuk menegaskan ke publik Jepang, ada rencana nggak mungkin lagu Jangan Menyerah atau Cinta Ini Membunuhku digubah dalam bahasa Jepang, karena banyak musisi yang ngubah Tulus, Oa juga gimana untuk menegaskan? Sebenarnya sempat ada plan, tapi tadinya malah kita mau ada kolaborasi sama musisi teman-teman yang ada di sana, musisi Jepang. Tapi ternyata karena waktunya agak mepet, ternyata mereka udah ada jadwal. Jadi ada 2 musisi besar di Jepang juga yang udah kita hubungi, tapi ternyata mereka udah di tanggal itu udah ada jadwal. Jadi akhirnya mungkin ya next time lah kita baru ada kerjasama. Kalau lirik nggak ada sih, tapi mungkin ntar belajar bahasa sedikit lah, nyapa orang Jepang gimana gitu. Ini kan nomor itu mayoritas penontonnya orang Indonesia ya. Biasanya gitu, tapi ada beberapa juga yang orang-orang Jepang yang mention kita, mereka udah beli juga. Karena emang kebetulan juga kayak aku juga kan ada komunitas vintage t-shirt tuh banyak orang Jepang, jadi akhirnya mereka juga appreciate sama nasib ada beberapa orang yang udah beli tiketnya untuk nonton kita. Harus ya, karena terakhir pas kita manggung di Jakarta ya, ada beberapa orang Jepang juga nyamperin kita untuk nonton nasib manggung kan. Jadi kayaknya karena kita nanti datang ke negaranya, mungkin mereka akan nonton kita gitu. Biar seberapa jauh sih mungkin memperdalam bahasa Jepang, atau udah pasnya atau gimana mungkin? Biasanya kita suka makan makanan Jepang ya. Kita belajar dari situ aja gitu. Tapi nanti kita nanya di sana juga ya. ya yang paling gampang arigatou gozaimasu itu kan. Paling gampang. tapi sudah merencanakan nggak bakal liburan kemana nih di Jepang kan, sambil kerja sambil mau liburan juga kan rencananya nih, ada tujuan kemana nggak sih? Bahkan kita kemarin ngincer ada nonton konser juga kayaknya. Jadi udah cek siapa yang konser di Jepang. Ternyata ada beberapa musisi dunia yang konser, kayaknya kita bakalan nyempetin untuk nonton, atau ya itu mencari barang-barang yang tidak ada di Indonesia ya. Akan bawa keluarga juga mungkin sekalian? Kayaknya ada yang bawa anak, istri sekalian. Saya duluan besok. Satu pertanyaan lagi ya, Setia. Berapa lama Mas bisa lo? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ramai yang paling lama. Mungkin hampir 2 minggu gitu. Kalau kita 1 minggu ya. Liburan ya. Ya sebenarnya jadwal tur Jepang ini yang masuk ke jadwal liburan saya. Jadi saya udah merencanakan dari tahun lalu, akhirnya ada tur ini ya udah sekalian ya. Disatuin aja gitu. Pastian ini kan perdana manggung di Jepang gitu, tapi udah ke beberapa manggung gitu kan. Masih dekat nggak sih teman-teman sendiri udah masih buat manggung konser itu? Kayaknya kalau setiap ini ya, kalau setiap venue baru, apalagi di negara yang memang bukan negara kita, itu pasti ada rasa apa ya, sedikit nervous ya. Manusiawi lah. Manusiawi. Tapi kalau udah di panggung udah lupa tuh. Happy ya. Menanggulangi rasa nervous sebelum naik panggung seperti apa mungkin? Karena sebenarnya kan kalau manggung kan udah menjadi makanan kita sehari-hari ya, jadi kayak udah menjadi satu kebiasaan juga. Kalau biasanya tuh kalau ada penonton baru yang apalagi di negara orang ya, itu beda tuh. Kayak kemarin kita di LA tuh bener-bener nggak ada orang Indonesia tuh, pokoknya bule semua yang nonton, jadi pasti ada rasa deg-degan. Tapi ketika di panggung ya udah bakalan. Kak sempet riset gak sih kalau fans-fans Jepang kalian sukanya lagu The Basic yang mana? Sempat. Jadi waktu itu ada yang dia orang Jepang, dia sempat bolak-balik ke Indonesia, dia suka banget sama lagu ini, ingin lekas memelukmu lagi, yang kita semakin juga itu banyak yang suka, yang orang Jepang ya, yang orang Jepang asli, Dan akan dibawakan di 3 kota itu. bisa jadi Ya. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Terakhir ya. Seperti apa mengapresiasi
bahwa masih diterima oleh negara-negara orang luar? Sebenarnya kita harus apa ya, saat ini kan kita sudah 22 tahun bareng-bareng, ngeband bareng-bareng. Kita udah manggung kalau di Indonesia, kita sudah dari cabang sampai Merauke. Jadi kita memang ingin mencoba market yang baru, mencoba market yang lebih luas lagi. Dan biasanya kalau di luar negeri ya, kayak kita pernah manggung di Jerman gitu ya, itu yang nonton orang Indonesia yang datang cuma 5 orang, sisanya ratusan yang lain orang Jerman asli. Ternyata ketika mendengar lagu Bermasif, mereka appreciate. Apalagi orang Jepang itu dia nggak ngelihat bahasanya apa, dia nikmatin musiknya bagus, enak, dan pasti mereka akan menikmati. Jadi tinggal kita siap sebagai band aja, harus mainnya harus bagus, soundnya harus bagus, karena mereka suka dengan kualitas kan. Kalau orang Jepang tuh suka banget sama kualitas. Oke, terima kasih Bunda.